Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Smart. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bersama Bapak Faisal, kali ini kita akan belajar KIKER, Kimia Keren. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas. Sahabat Smart, pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang reaksi redoks. Pertemuan kita kali ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya yang telah membahas tentang reaksi redoks. Nah, pada pertemuan kita kali ini, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini adalah peserta didik dapat menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan menggunakan setengah reaksi. Sahabat Smart, penyetaraan reaksi redoks sebenarnya dapat dilakukan dengan dua cara. Apa saja itu? Oke, ya, benar sekali. Yang pertama dapat dilakukan dengan menggunakan metode setengah reaksi atau metode ion elektron. Dan yang kedua dapat digunakan metode bilangan oksidasi atau metode Bilox. Nah, sahabat Smart, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan mencoba membahas soal tentang penyetaraan reaksi redoks dengan menggunakan metode setengah reaksi atau metode ion elektron. Nah, sahabat Smart, dalam metode setengah reaksi ini, kita akan berusaha menyelesaikan soal sebuah reaksi dalam kondisi asam atau suasana asam dan suasana basa. Nah, kita lihat sahabat Smart. Dalam menyetarakan reaksi redoks dalam suasana asam, ada beberapa langkah yang harus kita ikuti. Ada beberapa langkah yang menjadi panduan kita dalam penyetaraan. Apa saja itu? Kita lihat sahabat Smart. Yang pertama, kita menentukan Bilox unsur yang menyusun senyawa dalam reaksi. Kemudian yang kedua, kita memisahkan reaksi menjadi dua bagian. Kemudian yang ketiga, kita menyamakan jumlah unsur yang mengalami perubahan Bilox. Langkah selanjutnya, langkah keempat, menyamakan atom O, atom oksigen dengan menambahkan H2O. Selanjutnya, langkah kelima, menyamakan atom hidrogen dengan menambahkan ion H+. Kemudian langkah selanjutnya, langkah keenam adalah menyamakan jumlah muatan. Kemudian langkah ketujuh, menyamakan jumlah elektron di kedua reaksinya. Dan yang kedelapan, menjumlahkan persamaan reaksi tersebut. Nah, sahabat Smart, bagaimana penerapan langkah-langkah ini dalam penyelesaian soalnya? Ayo kita coba sahabat. Sahabat Smart,
contoh soalnya adalah setarakan reaksi berikut dalam suasana asam. Nah, tentu di sini reaksi ini ingin disetarakan dengan menggunakan metode setengah reaksi. Nah, reaksi yang diberikan adalah Cr2O72- ditambah Fe2+ menghasilkan Cr3+ tambah Fe3+. Nah, sahabat Smart, bagaimana menerapkan langkah-langkah penyelesaiannya? Kita langsung menerapkan langkah penyelesaian tersebut. Sahabat Smart, langkah pertama dalam menentukan atau menyamakan, menyetarakan reaksi adalah menentukan biloks unsur yang menyusun senyawa dalam reaksi. Nah, sahabat Smart, dapat kita lihat di sini ada Cr2O72-. Nah, kita akan menentukan berapa biloksnya. Nah, aturan biloksnya salah satunya adalah O mempunyai biloks min 2 pada umumnya ya. Pada umumnya min 2. Nah, dalam kondisi ini O ini mempunyai biloks min 2. Nah, O di sini mempunyai indeks 7. Jadi, biloks O di ion ini adalah min 2 kali 7. Sehingga diperoleh min 14. Kemudian kita samakan dengan muatan dari ion ini, yaitu min 2. Nah, untuk mencari berapa biloks dari Cr ini, kita buat persamannya. Nah, kira-kira berapa yang dijumlahkan dengan min 14, hasilnya min 2. Iya, benar sekali. Kita memperoleh plus 12. Jadi plus 12 tambah min 14 hasilnya min 2. Oke, jadi kita peroleh biloksnya Cr2. Nah, kita lihat indeks dari Cr2 di sini ada 2. Maka, untuk menentukan biloks dari Cr, kita bagi 12 dibagi dengan indeksnya, bagi 2. Sehingga kita peroleh 6, plus 6. Jadi, biloks dari Cr sebanyak plus 6. Selanjutnya, sahabat Smart, kita lihat di Fe2+. Nah, pada pertemuan sebelumnya telah dibahas bahwa jumlah biloks untuk ion itu sama dengan muatannya. Maka, Fe ini mempunyai biloks sebanyak plus 2. Selanjutnya, sahabat, kita lihat Cr3+. Nah, ini juga adalah ion. Maka, biloksnya sama dengan muatannya. Berapa, sahabat? Yes, betul sekali. Sama dengan plus 3. Nah, yang terakhir, sahabat. Fe3+. Nah, sama. Dalam bentuk ion. Jadi, biloksnya sama dengan muatannya, yaitu sama dengan plus 3. Oke, baik sahabat Smart. Dalam menentukan biloks unsur ini, mudah-mudahan semuanya sudah bisa ya. Oke, baik sahabat Smart. Kita melangkah ke langkah selanjutnya, langkah kedua. Di langkah kedua, apa yang akan kita lakukan? Nah, ternyata di langkah kedua, langkah yang kita lakukan adalah memisahkan reaksi menjadi 2 bagian. Nah, kita tadi punya reaksi ini, sahabat Smart. Ada ion Cr2O72-. Ketika kita perhatikan reaksinya, dia setelah bereaksi, dia akan menghasilkan Cr3+. Nah, berarti ini adalah sebuah reaksi. Nah, ini Cr2O72- sebelum bereaksi dan Cr3+ adalah produknya. Dan selanjutnya adalah Fe2+
berubah menjadi Fe3+. Nah, jadi sahabat, dari sini kita dapat memisahkan menjadi dua bagian, yaitu reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Nah, pertanyaannya sahabat, yang mana termasuk reaksi reduksi, yang mana termasuk reaksi oksidasi? Kita mulai dari reaksi reduksi. Sahabat Smart, nah masih ingat kan apa yang dimaksud dengan reaksi reduksi? Berdasarkan pengertian dari perubahan Bilox. Iya, benar sekali. Bahwa reaksi reduksi itu terjadi ketika terjadi penurunan bilangan oksidasi. Nah, kita lihat sahabat Smart. Cr dengan Bilox plus 6 menjadi plus 3. Terjadi kenaikan apa penurunan, sahabat? Iya, mantap. Terjadi penurunan. Penurunan Bilox. Nah, karena terjadi penurunan Bilox, maka Cr2O72- ini menjadi Cr3+ adalah reaksi reduksinya. Nah, bagaimana dengan reaksi oksidasi? Kita lihat Fe2+ dengan Bilox plus 2 menjadi plus 3. Kita lihat ada kenaikan dari 2 menjadi 3. Berarti ini terjadi kenaikan. Ketika terjadi kenaikan Bilox, inilah yang dimaksud dengan reaksi oksidasi. Jadi, reaksi oksidasi terjadi pada Fe2+ menghasilkan Fe3+. Oke. Mudah ya, sahabat Smart? Oke, baik sahabat Smart. Kita ke langkah selanjutnya. Kita langkah ketiga, sahabat. Nah, langkah ketiga adalah menyamakan jumlah unsur yang mengalami perubahan Bilox. Nah, di langkah kedua kita telah mendapatkan reaksi reduksi berupa Cr2O72- menjadi Cr3+. Kita akan menyamakan jumlah unsur yang mengalami perubahan Bilox. Sahabat Smart, di ion Cr2O72- dapat kita lihat bahwa Cr memiliki indeks sebanyak 2. Berarti Cr-nya ada 2 di sisi kiri. Sedangkan di sebelah kanan, Cr-nya koefisiennya 1. Berarti jumlah unsur Cr di sini masih 1. Nah, kita akan menyamakan bagaimana caranya supaya yang satu ini, koefisien 1 ini, Cr yang jumlahnya 1 menjadi 2. Iya, benar sekali. Kita tinggal kalikan koefisiennya menjadi 2. Sehingga kita peroleh 2Cr3+. Oke, good. Nah, reaksi oksidasi yang kita dapatkan tadi di langkah kedua adalah Fe2+ berubah menjadi Fe3+. Nah, bagaimana menyamakan jumlah unsurnya? Kita lihat, sahabat. Di sini, kita dapat lihat bahwa Fe-nya ada 1, unsur Fe-nya ada 1, di sebelah kiri dan di sebelah kanan juga 1. Ini sudah sama. Nah, berarti tidak perlu diutak-atik, karena jumlah unsurnya sudah sama. Oke, sahabat Smart, sampai di sini bisa ya? Sahabat Smart, sekarang kita pindah ke langkah keempat. Oke, untuk langkah keempat adalah menyamakan atom oksigen, atom O, dengan menambahkan H2O. Nah, kita lihat tadi reaksi reduksi yang telah kita peroleh adalah Cr2O72- menghasilkan 2Cr3+. Sahabat Smart, nah untuk menyamakan atom O-nya, kita lihat di sebelah kiri ini,
Cr2O7 2- ini, atom oksigen mempunyai indeks sebanyak 7. Berarti oksigennya ada sebanyak 7. Sedangkan di sebelah kanan tidak memiliki oksigen. Nah, sehingga di sebelah kanan inilah kita perlu menambahkan H2O untuk menyamakan oksigennya. Berapa yang ditambahkan? Kita tambahkan sebanyak kekurangannya, yaitu sebanyak 7. Jadi, kita tambahkan 7H2O. Sahabat Smart, bagaimana dengan reaksi oksidasinya? Kita sudah memiliki reaksi oksidasi, Fe2+ menghasilkan Fe3+. Menyamakan atom oksigen. Ternyata pada reaksi oksidasi ini tidak terdapat atom oksigen. Nah, berarti tidak perlu dilakukan langkah keempat ini untuk reaksi oksidasi ini. Bagaimana sahabat? Bisa ya? Sahabat Smart, kita akan menuju ke langkah selanjutnya. Langkah ke-5. Langkah ke-5 yaitu menyamakan atom hidrogen dengan menambahkan ion H+. Nah, dalam menyamakan atom hidrogen ini, kita akan menambahkan ion hidrogen, ion H+, di sisi atau ruas reaksi yang kekurangan hidrogen. Nah, kita lihat reaksi tadi yang kita peroleh. Cr2O7 2- menghasilkan 2Cr3+ tambah 7H2O. Di sebelah kiri ini, dapat kita lihat bahwa di sebelah kiri ini tidak ada atom hidrogen. Kemudian di sebelah kanan, ini tidak ada. Kemudian terdapat hidrogen pada H2O. Berapa jumlah hidrogennya? Nah, sahabat, dapat kita hitung jumlah atom hidrogen dengan mengalikan koefisien dengan indeks H. Jadi, kita kalikan 7 kali 2. Berapa sahabat Smart? Iya, benar sekali. Kita dapatkan 14. Nah, sahabat Smart, bagaimana menyamakan atom hidrogen tersebut? Nah, caranya tadi adalah menambahkan kekurangannya di sisi yang kurang. Ya, ternyata yang kurang adalah di sisi kiri atau di reaksinya. Sehingga di sini kita tambahkan 14H+ seperti ini, sahabat. Nah, lanjut, sahabat. Kita lihat pada reaksi oksidasi. Nah, reaksi oksidasi yang kita dapat adalah Fe2+ tambah Fe3+. Nah, di sini reaksi oksidasi ini juga tidak memiliki atom hidrogen. Nah, sahabat Smart, selanjutnya kita menuju ke langkah ke-6. Dalam langkah ke-6 ini, langkah yang akan kita gunakan adalah menyamakan jumlah muatannya. Nah, bagaimana caranya menyamakan jumlah muatan? Nah, caranya adalah menambahkan elektron pada bagian reaksi dengan jumlah muatan yang besar. Nah, jadi di dalam reaksi nanti, kita akan mencari mana ruas atau bagian reaksi yang jumlah muatannya besar. Kita lihat reaksi reduksi. Pada reaksi reduksi ini, kita lihat di sini 14H+. Berarti muatannya ada 14 dikali plus 1. Berarti muatannya sama dengan plus 14. Kemudian di Cr2O7 2-, kita akan mencari berapa jumlah muatannya. Nah, koefisiennya dapat kita lihat di sini ada 1, berarti 1 dikali min 2. Kita peroleh berapa, sahabat? Yes, kita peroleh min
2. Oke. Nah, sahabat smart. Kemudian kita melihat berapa kita jumlahkan plus 14 dan min 2 ini. Sehingga jumlah muatan pada sebelah kiri kita peroleh sebanyak plus 12. Oke, benar sekali sahabat. Sekarang kita berpindah ke sisi sebelah kanan di produk. Di sini CR2CR3+, koefisiennya 2 dan muatannya 3+. Ini kita kali sehingga kita peroleh hasilnya sama dengan plus 6. Sedangkan di H2O tidak mempunyai muatan. Sehingga selisih atau jumlah dari sebelah kanan, muatan sebelah kanan itu sebanyak plus 6. Nah, kita lihat berapa selisih antara sebelah kiri dan sebelah kanan ini. Nah, sahabat, bisa kita lihat berapa selisih antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Plus 12 dan plus 6. Berapa sahabat smart? Yes, mantap. Selisihnya sebanyak 6. Nah, jadi 6 ini kita akan gunakan untuk menjumlahkan elektron sebanyak 6. Di sisi mana? Pada yang muatannya besar. Yang mana besar? Plus 12 atau plus 6? Yes, yang besar plus 12. Berarti di sisi kiri ini kita jumlahkan 6 elektron. Oke? Bisa ya, sahabat smart? Nah, sahabat, selanjutnya kita lihat reaksi oksidasi. Kita punya reaksi oksidasi Fe2+ menghasilkan Fe3+. Pada Fe2+, kita memiliki muatan sesuai dengan, kita memiliki bilok sesuai dengan muatannya, itu 2. Kemudian Fe3+ ini, biloknya sama dengan 3. Nah, selisihnya dapat kita lihat plus 2 dan plus 3. Selisihnya sebanyak 1. Maka kita tambahkan elektron di jumlah muatan yang besar. Tanya sini, sebelah kanan. Berarti kita tambahkan sebanyak 1 elektron. Oke. Baik, sahabat. Kita sudah menyamakan jumlah muatannya dengan menambahkan elektron. Sekarang kita akan pindah ke langkah selanjutnya. Langkah ke-7. Kita akan menyamakan jumlah elektron di kedua reaksi. Reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Reaksi yang telah kita peroleh di reaksi reduksi ada 6 elektron, sedangkan pada reaksi oksidasinya kita peroleh 1 elektron. Bagaimana cara menyamakan jumlah elektronnya? Kita gunakan saja trik sahabat smart. Kita lakukan kali silang supaya sama. Jadi, 6 elektron dan 1 elektron di sini. Jadi, kita kali silang. Berarti, pada reaksi reduksi ini, kita kali 1. Nah, kita kali 1. Sedangkan, pada oksidasi, kita kali 6. Nah, yang dikali adalah koefisiennya. Sekarang kita akan melakukan pengaliannya, sahabat smart. Kita akan melakukan perkalian 1 kali 1 semua koefisien pada reaksi reduksi ini. 6 kali 1, hasilnya 6, 14, semuanya tetap koefisiennya, sahabat smart. 6 kali 1. Nah, sekarang kita lihat pada reaksi oksidasi. Untuk Fe2+, di sini, koefisiennya 1, kita kali 6. Sehingga 1 kali 6, kita hasilkan 6. Kemudian, di sini Fe3+, koefisiennya 1, kita kali 6 juga.
sehingga kita memperoleh 6 juga. Begitu pula dengan elektronnya. Elektronnya juga kita kali 6. Jadi 1 kali 6 kita peroleh 6. Baik sahabat smart, kita sudah menyamakan jumlah elektron di kedua reaksi tersebut. Selanjutnya, kita akan melangkah ke langkah ke-8. Apa itu? Yaitu menjumlahkan persamaan reaksi. Nah, kita akan menjumlahkan persamaan reaksi, reduksi, dan oksidasi. Sahabat smart, dalam menjumlahkan persamaan reaksi ini, yang kita lakukan adalah kita menjumlahkan pada tempat yang sama. Artinya, sisi kiri ditambahkan dengan sisi kiri. Pereaksinya dengan pereaksi. Dan hasil reaksi dengan hasil reaksi. Nah, di sini sahabat smart. Pada tahap ini, kita juga bisa melakukan eliminasi terhadap unsur senyawa atau ion yang sama. Nah, dapat dilihat di sini, pada reaksi reduksi ini, ada 6 elektron di sini. Kemudian selanjutnya, pada reaksi oksidasi juga ada 6 elektron. Jadi ini bisa kita eliminasi. Apakah masih ada sahabat? Oke, sudah tidak ada. Jadi kita hasilkan adalah 14H+ tambah Cr2O72-, kemudian ditambah ini, tambah 6Fe2+, menghasilkan, nah ini sahabat smart, 2Cr3+ tambah 7H2O ditambah dengan yang 6Fe3+. Nah, sahabat smart, kita sudah menjumlahkan persamaan reaksinya. Jadi, persamaan reaksi seteranya sudah kita peroleh seperti ini, sahabat. Nah, selanjutnya, sahabat, kita akan melihat persamaan reaksi redoks setaranya. Nah, ini yang telah kita dapatkan tadi, kita akan mengecek jumlahnya di sisi kiri dan sisi kanan. Nah, kita lihat Cr pada sisi kiri ini sebanyak 2 dari indeksnya, banyak 2. Kemudian di sebelah kanan kita punya koefisiennya 2. Jadi Cr-nya sudah sama. Selanjutnya O di sebelah kiri ini ada 7. Kemudian di sebelah kanan 7 kali 1 dapat 7O. Kemudian atom Fe, unsur Fe-nya di sini ada 6. Kemudian di sebelah kanan Fe-nya juga ada 6. Ini sudah setara juga. Kemudian selanjutnya H, kita memiliki 14. Nah, 14. Ini 14. Kemudian di sebelah kanan koefisiennya 7 dikali indeksnya 2, berarti 14. Jadi unsurnya sudah sama. Nah, yang terakhir kita cek adalah jumlah muatannya. Di sebelah kiri ini ada -2. Kemudian 6 kali muatannya sama dengan +12. Oke. Kemudian di sini +14. Nah, sama dengan kita peroleh +24. Nah, jumlah muatannya di sisi kiri sama dengan 24. Nah, bagaimana di sebelah kanan? Di sebelah kanan kita peroleh di sini 2 kali 3+ sama dengan +6. Kemudian kita lihat di sini nih 18.
Oke. Plus 6 kali 3 sama dengan 18. Nah, ini kita jumlahkan hasilnya plus 24. Jadi, jumlah muatan kiri dan kanannya juga sudah sama. Jadi, persamaan reaksi setara kita sudah dapatkan. Baik, sahabat Smart. Mudah-mudahan sampai di sini semuanya bisa ya. Nah, sahabat Smart, kita melangkah ke penyetaraan reaksi dengan medium basah. Bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya, sahabat Smart, saya membuatnya menjadi beberapa langkah-langkah. Nah, langkah 1 sampai 8 itu dibuat sama, dan langkah yang terakhir ini yang membedakan dengan medium atau suasana asam tadi, yaitu menambahkan OH- di kedua ruas. Nah, bagaimana penerapannya? Kita lihat contohnya, sahabat. Nah, soalnya, setarakan reaksi berikut dengan metode setengah reaksi dalam suasana basah. BiO3- tambah VO plus menghasilkan Bi2O3 tambah VO3+. Nah, kita akan menerapkan langkah-langkah yang sudah kita buat, sahabat Smart. Yang pertama, menentukan biloks unsur yang terlibat reaksi. Nah, dapat kita lihat di sini, sahabat. O-2. Min 2, biloksnya. Kemudian dikali 3, kita dapat min 6. Sama dengan muatannya, min 1. Berapa ditambahkan min 6 supaya dapat min 1? Ah ya, baik, sahabat. Kita punya 5. Jadi, biloks dari Bi adalah plus 5. Kemudian, untuk VO, biloksnya O sama dengan min 2. Jadi, kita min 2 sama dengan plus 1. Berapa ya dijumlahkan? Min 2 menghasilkan plus 1. Iya, oke, benar, sahabat. Kita tambahkan 3, plus 3. Kemudian selanjutnya, di sini O3 min 2, min 2 kali 3, min 6. Kita samakan dengan 0. Karena molekul netral, senyawa netral. Kemudian ditambah. Berapa ditambahkan supaya menghasilkan 0? Nah, benar sekali, plus 6. Nah, sehingga plus 6 ini dibagi dengan indeks dari Bi, sehingga kita peroleh 3. Jadi, biloks dari Bi sama dengan 3. Kemudian selanjutnya, untuk VO3, ini sama dengan min 2, berarti min 2 kali 3 sama dengan min 6, sama dengan plus 1. Nah, berapa yang tambahkan min 6 sama dengan plus 1? Nah, benar sekali, plus 7. Jadi biloksnya V sama dengan plus 7. Baik, sahabat. Langkah 1 kita sudah lakukan, menentukan biloks unsur yang terlibat. Selanjutnya, kita ke langkah kedua. Langkah kedua yaitu memisahkan menjadi 2 bagian, reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Kita lihat, sahabat. Di sini BiO3- berubah menjadi Bi2O3. Nah, kemudian VO plus setelah reaksi berubah menjadi VO3+. Yang mana reduksi, yang mana oksidasi, sahabat? Nah, kita lihat Bi, perubahan biloksnya, plus 5 menjadi 3. Berarti, pada kondisi ini terjadi penurunan biloks. Iya, benar sekali. Itu yang disebut dengan reaksi reduksi. Jadi, reaksi reduksi yang kita dapatkan adalah BiO3- menghasilkan Bi2O3. Nah, selanjutnya reaksi oksidasinya, kita lihat di sini V dari plus 3 menjadi plus 7. Kenaikan bilangan oksidasi. Berarti adalah reaksi oksidasi. Oke, benar sekali, sahabat. Langkah kedua telah kita selesaikan. Kita menuju ke langkah selanjutnya.
langkah keempat. Langkah ketiga, kita akan menyamakan jumlah unsur yang mengalami perubahan Bilox. Nah, reaksi yang kita peroleh tadi adalah reduksi BiO3- dan Bi2O3. Sahabat Smart, dapat kita lihat di sini, indeks dari Bi ada 2. Berarti Bi-nya ada 2. Sedangkan di sisi kiri ini, Bi-nya 1. Indeksnya 1. Berarti untuk menyamakan, berarti di sebelah kiri ini, sisi kiri, harus ditambahkan atau dikalikan 2. Koefisiennya dikali 2. Sahabat Smart, sekarang kita lihat reaksi oksidasi. Dapat lihat di sebelah kiri dan sebelah kanan, masing-masing jumlahnya 1. Oke, berarti sudah sama. Nah, sahabat Smart, kita lihat langkah selanjutnya. Langkah keempat. Untuk langkah keempat, kita akan menyamakan atom oksigen dengan menambahkan H2O. Kita lihat reaksinya, sahabat. Di sebelah kanan ini ada 3 oksigen. Ini koefisiennya 1 kali 3 berarti 3. Kemudian di sebelah kiri ada 3 oksigen, kemudian koefisiennya ada 2, kita kali sehingga ada 6. Jadi selisihnya ada 3. Nah, kita tambahkan yang kekurangan oksigen, menambahkan H2O sebanyak kekurangannya, yaitu 3H2O. Sahabat, selanjutnya kita lihat reaksi oksidasinya. VO plus menghasilkan VO3. Di sisi kanan, sebelah kanan ini, sebanyak 3. Dan oksigen di sebelah kiri 1. Nah, ada selisih. Di selisihnya sebanyak 2. Nah, yang mana dijumlahkan, ditambahkan H2O? Iya, benar sekali. Di sebelah kiri ditambahkan H2O, 2 H2O sebanyak kekurangannya tadi. Baik, sahabat Smart. Selanjutnya kita menuju langkah kelima. Langkah kelima, yaitu menyamakan atom hidrogen dengan menambahkan ion H+. Di reaksi reduksi, kita memperoleh reaksi tadi 3H2. 3H2. Nah, 3H2 ini, kita lihat koefisiennya H2O ini adalah 3 dan indeks dari H sama dengan 2. Berarti jumlah atom H-nya sebanyak 6. Nah, sedangkan di sebelah kiri tidak ada. Berarti kita akan menambahkan yang di sebelah kiri sebanyak kekurangannya atau sebanyak 6H+. Nah, ini yang kita jumlahkan, sahabat. Selanjutnya, pada reaksi oksidasi. Nah, kita lihat pada reaksi oksidasi. Pada reaksi oksidasi terdapat 2H2O. Berapa jumlah H2-nya? Berapa jumlah atom H-nya? Koefisiennya dikali dengan indeksnya. 2 kali 2, kita peroleh 4. Sedangkan di sebelah kanan tidak ada atom H. Berarti kita jumlahkan sebanyak 4H+, sebanyak kekurangannya. Nah, sahabat Smart, kita menuju ke langkah selanjutnya. Langkah ke-6. Yaitu menyamakan jumlah muatan. Nah, kita lihat 6H+ berarti muatannya sebanyak 6. Kemudian di sini 2 kali min 1, kita peroleh min 2. Sehingga jika dijumlahkan, kita menghasilkan plus 4. Selanjutnya, di sebelah kanan tidak terdapat muatan. Jadi, untuk menyamakan jumlah muatannya, kita tambahkan elektron di muatan yang lebih besar sebanyak jumlah muatannya. Jadi, kita tambahkan 4 elektron di sebelah kiri. Selanjutnya, kita lihat reaksi oksidasi. Muatan di sebelah kiri ini
plus 1. Kemudian di sebelah kanan plus 1. Kemudian tambah plus 4. Jadi plus 5. Kita lihat selisihnya. 1 dan 5. Ternyata selisihnya ada 4. Maka kita tambahkan elektron di sebelah kanan yang jumlah elektronnya lebih besar. Jadi kita tambahkan elektron sebanyak 4. Nah, bagaimana sahabat? Bisa ya? Sahabat, kita akan menuju ke langkah selanjutnya. Langkah ke-7. Langkah ke-7 menamakan jumlah elektron di kedua reaksinya. Nah, kita lihat reaksi, oksidasi, dan reduksinya. Kita akan menyamakan jumlahnya. Dapat dilihat sahabat, ternyata di reaksi reduksi sudah ada 4 elektron. Begitu pula di reaksi oksidasi ada 4 elektron. Jadi sudah sama. Oke, sahabat Smart, kita menuju ke langkah ke-8. Menjumlahkan persamaan reaksinya. Nah, reduksi dan reaksi oksidasi kita jumlahkan. Nah, sahabat Smart, kita jumlahkan. Nah, yang kita jumlahkan sesuai dengan posisinya, sebelah kiri dengan sebelah kiri, sebelah kanan dengan sebelah kanan. Nah, di sini kita juga bisa melakukan eliminasi terhadap jumlah elektron sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini dapat kita eliminasi. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 6H plus tambah 2BiO3 minus, O3 minus, tambah ini, tambah 2H2O, tambah PO plus. Nah, kemudian kita ikuti ini menghasilkan Bi2O3 tambah 3H2O tambah PO3 plus tambah 4H plus. Nah, itu sahabat. Nah, sahabat Smart, di sini juga ada, kita lihat di sini ada 6H plus, sini ada 6. Kemudian di sini ada 2H plus. Ini juga bisa kita eliminasi, sehingga di sini menjadi 2, kita kurangkan, sedangkan di sini sudah habis. Nah, sehingga reaksi yang kita peroleh adalah reaksi ini. 2H plus tambah 2BiO3 minus tambah VO plus menghasilkan Bi2O3 tambah H2O dan VO3 plus. Nah, langkah ke-9, langkah terakhir adalah menambahkan OH minus di kedua ruas, kedua sisi. Berapa yang dijumlahkan? Berapa yang ditambahkan? Sesuai dengan jumlah H plus yang tersisa. Jadi kita tambahkan 2OH minus di sebelah kiri dan 2OH minus di sebelah kanan. Nah, sahabat Smart, 2OH minus ini dan 2H plus itu dapat bereaksi menghasilkan 2H2O. Nah, ini menghasilkan 2H2O. Sedangkan yang lain tetap sahabat Smart. Selanjutnya, kita lihat bisa melakukan eliminasi terhadap 2H2O dan H2O. Nah, di sini sebelah kirinya ada 2 dan di sebelah kanan ada 1. Kita eliminasi 1 dan sisanya ini ada 1H2O. Sehingga kita peroleh reaksi setaranya seperti berikut. Nah, sahabat Smart, langkah terakhir yang akan kita lakukan adalah mencoba menghitung persamaan atau unsur-unsur yang ada di dalam persamaan reaksi yang telah kita peroleh. Kita lihat atom H kita peroleh di sini 2. Oke. Sebelah kanan
Atom H-nya sebanyak 2 kali 1, kita peroleh 2. Kemudian atom O, kita peroleh di sini 1. Kemudian di sini 2 kali 3, kita peroleh 6. Tambah, di sini ada 1. Oke, sama dengan 8. Jadi sebelah kiri ada 8 oksigen. Kemudian di sebelah kanan ada 3. Tambah 3, koefisiennya 3. Tambah, sini ada 2O. Berarti 2 kali 1 dengan 2. Hasilnya 8. Jadi atom O-nya juga sudah sama, 8. Selanjutnya, kita lihat Bi. Nah, Bi. Di sini kita punya 2 Bi. Berarti jumlahnya ada 2. Di sebelah kanan, indeksnya 2. Berarti Bi-nya sama dengan 2 juga. Apalagi yang belum, sahabat? Nah, V. V-nya sebelah kiri ada 1, indeksnya 1. Kemudian di sebelah kanan juga V sama dengan 1. Baik, sahabat. Unsur yang terlibat sudah sama. Nah, yang terakhir kita akan melihat muatannya. Berapa jumlah muatan yang terlibat. Nah, di sebelah kiri ini dapat kita lihat di sini 2 kali min 1. Berarti min 2. Kemudian selanjutnya kita masih mempunyai di sini plus 1. Berarti 1 kali plus 1 sama dengan plus 1. Nah, hasilnya sama dengan min 1. Nah, sahabat smart, kemudian yang terakhir jumlah muatannya. Nah, bagaimana cara menghitungnya, sahabat? Nah, silakan sahabat smart melihat menghitung berapa muatannya. Oke? Nah, sahabat smart. Oke, mudah-mudahan penyelesaian soal ini dapat membantu sahabat smart dalam pembelajaran selanjutnya. Sahabat smart, Aristoteles mengatakan pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya sangat manis. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas.